Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian agar siapa tahu nih teman-teman yang ada di sini nih ataupun yang sedang menonton nih, bisa jadi kalian lagi ada problem masalah atau apapun itu, penting banget loh namanya kesadaran agar keputusan-keputusan yang kalian ambil bisa lebih tepat dan pastinya lebih positif. So, hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa banget, artis favorit gue kali ya. Yang wah ini keren banget deh, pokoknya benar-benar yang bisa dikatakan TPS ini, teman perjalanan spiritual ini, salah satu orang yang benar-benar gue mau undang banget. Beliau ini siapa lagi kalau bukan Marshanda. Apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah Mas Bro. Aduh, Kamu gimana jadi Mas juga apa? nggak apa-apa, nama aja boleh Rio, boleh Ibiza, Apa? atau memang Dana manggil nama asliku Prama boleh. Jadi maunya dipanggilnya apa? Up to you. Rio. Ya Rio aja, Rio itu Rio. naga ya. Oke. Yang kayak Street Fighter dan sebagainya, aku terinspirasi dari situ. Oke. Dari Ibiza Rio itu ada artinya. Oke. Ibiza itu kan kota pariwisata di Spanyol. Yes. Rio itu naga kan. Kalau digabungin ada artinya tuh. Apa tuh? Naga nyasar ke kota, nggak bercanda. Memang garing sih, memang garing ya. Gue suka bercanda hal-hal seperti itu. So, thanks for coming. Ya, sama-sama dengan senang hati. Dan aku itu banyak nonton dirimu itu di Daniel Mananta, dan itu very mind blowing buat aku, dan itu buat aku kayak wah ini keren banget nih, pelajaran sesuatu hal yang berharga banget gitu, maksudnya yang luar biasa lah. Nah, so terakhir main film itu di Induk Gajah ya, yang season 2, Betul, right? Betul. Nah, season pertama dan season 2 itu luar biasa aku nonton. Oh ya? Ya, season 2 udah keluar ya? Udah, iya baru keluar yang sekarang. Baru kan? Nah, BTW istriku sampai nangis nonton juga gitu, dan itu jadi istriku aja nggak ngapa-ngapain bisa nangis gitu maksudnya. Oh wow, oke. Emang itu dramanya sangat menyentuh. Iya, dan itu luar biasa. Nah, thank you. Kita ngomong berawal dari situ dulu, bahwa dirimu kan di situ kan nggak salah sempat gemuk ya atau apa ya? Nah, jadi untuk syuting Induk Gajah itu aku diminta naik berat badan sampai 76 kilo. Wow. Itu ini nggak sih ada rasa kayak mental kena nggak sih? Karena kan maksudnya kan ya sebaiknya kita badan yang lebih ideal lah ya. Nah itu kan mesti besar banget tuh ya. Itu ada kena sedikit mental atau something nggak sih? Kenapa kena mental? Orang tiap malam mesen makan mie goreng, makan kuki, makan junk food semua, ayam goreng apa semua, pecel lele dipesen gitu. Jadi kayak ya jalanin aja gitu untuk profesionalisme. Itu berat itu sampai berapa? 76 kilogram. 70. Yang berat tuh sesudahnya, karena aku harus ngambil series baru. Nanti baru tayang tanggal 27 September ini, besok kan. Itu aku harus turun 15 kilo dan aku end up turun 21 kilo. Wow. Gitu. Itu yang berat ketika harus turun laginya itu loh. Iya. Karena kan betul, bayangin aja udah terbiasa dengan habit makan banyak, udah terbiasa olahraga, melar gitu kan. Terus sekarang jadi dengan habit ya hidup sehat gitu. Tapi jadi seneng sih, jadi motivasi. Iya. Nah itu susahan ngegemukinnya atau kurusinnya dan kurusin lu susah. Oh berarti dirimu itu tipe yang aku tipe gampang kurus, gampang gemuk. Oh enak dong sebenarnya. Betul sih, tapi asalkan niat aja deh. Jadi yang berat tuh sebenarnya di niat mentalnya itu loh. Itu pas lagi udah gemuk-gemuknya kan mesti ngurus nggak gitu? Ya. Nah itu ada rasa kayak capek banget gue mesti olahraga, dan itu kan butuh niat lagi, butuh apa ya namanya adjustment lagi untuk menjadi yang sekarang ini. Itu ada nggak sih? Pasti di tengah-tengah ada struggle ya, ada proses kayak aduh gue kayak nggak bakal bisa, aduh gimana ini pressure. Tapi aku tuh punya kebiasaan kalau dapat tantangan yang berat atau tantangan besar, aku suka memberi kayak ini otomatis nggak tahu juga datang dari mana nih ilmunya, tapi aku suka kayak memberikan tanggung jawab itu to my warrior self. Oke. Jadi aku nggak ngasih itu ke Caca yang sekarang. Oke. Saya aku ngeliat di kontrak, itu kan tertulis di kontrak harus turun 15 kg 1 tahun lagi kita syuting gitu kan. Wow. Dan itu pas aku ngeliat, oke, aku akan memberikan tugas ini ke diriku yang the warrior. Aku nggak ngasih itu ke Caca yang sekarang. Caca yang waktu itu baca kontraknya. Karena kalau Caca yang waktu itu baca kontraknya mungkin nggak bisa meresapi dan nggak bisa kayak mencerna kayak gila gue harus turun 15 kilo gitu kan. Wow. Jadi kalau aku udah ngasih ke my warrior self, dia tuh lebih kayak fokus dengan doing dan membuktikan.
She's not a thinker, Yeah. she's not an analyzer, Yes. she's a doer. Wow. Gitu. Ini nggak sih apa maksudnya kayak dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah mental terjaga ya gitu. Terjaga. Terjaga. Nah, Alhamdulillah. karena Sejauh itu ini sih paling masih stres baik-baik aja. itu aku ngebayang banget itu kayak wow itu pasti stres banget gitu dari kurus ke gemuk gitu, dari gemuk ke kurus lagi dan itu nggak gampang. Nah, so dirimu itu sempat beberapa kayak posting dan sebagainya, dirimu itu lagi gila-gilanya olahraga dan menjaga kesehatan. Ya. Nah, mulai ke titik ini nih spiritual dikit nih, bahwa ada hubungannya nggak sih body, mind, and spirit itu ada hubungannya nggak sih kita olahraga ataupun menjadi mungkin goal-saya pasti badan bagus ya, pasti maksudnya itu sebuah bonus Itu lah, goal itu yang ada kelihatan. ya goal yang kelihatan, yes. Itu ada hubungannya nggak sih? Aku rasa ada ya, karena saat kita benar-benar merasa kita tuh berada dalam sebuah sacred temple atau kayak sebuah tempat yang bagi kita tuh kita hormatin gitu, bagi kita tuh yang terusnya nggak apa-apa ya, bagi kita tuh kayak ini tubuh kita tuh sesuatu yang suci yang perlu kita rawat, yang perlu kita sayang, dan kalau kita betul-betul mempraktekkan itu dengan belief yang sesuai seperti itu, maka kita akan memperlakukan tubuh kita dengan cara yang berbeda gitu. Dan dari tubuh yang metabolismenya juga lebih benar, penyakit-penyakit menjauh gitu ya, itu kan juga membuat kita lebih gampang untuk menjaga mental health dan well-being kita. Ya, karena penyakit yang paling bisa membahayakan itu ada dua kan memang, dari mulut sama dari pikiran, right? Ya, dari mulut terus, iya, mending kalau di mulut doang nggak nyampe pikiran, yang seringnya kan udah di mulut di pikiran juga. Iya kan? Iya. Nah, so aku mau nanya tentang your mungkin secara psikiatri boleh nggak? Boleh. Nah, itu kan pertama kali aku tahu dirimu itu di apa namanya, di sinetron di Bidadari. Yes. Sampai lupa kan gue. Nah, di Bidadari, ya udah lama banget itu, dan itu ketahuan banget yang nonton itu tahun berapa ya usianya ya, malu banget gue gitu. Sama loh kita, padahal aku lebih tua. Iya sih, nggak beda 2 tahun nggak ada masalahnya. Ini ada masalah kok, beda 4 tahun 5 tahun, nah itu baru. Nah, so itu gimana tuh? Maksudnya bisa diceritain nggak sih? Apakah dirimu sempat cerita juga kan bahwa bipolar, nggak apa-apa aku sebut ya. Bipolar itu juga salah satunya persentase terbesar itu bukan dari genetik, tetapi juga dari lingkungan. Ya, kan dirimu yang mengatakan hal itu kan? Iya, sebetulnya cerita awalnya aku bipolar itu menarik sih, karena itu memang originally secara fisik itu aku yang mengalami gejala. Ya. Tapi penyebab awalnya setelah aku baru menyadari ini pas umur 30, bayangin ya. Oh, wow. Jadi udah berapa belas tahun aku ngejalanin aku dengan diagnosa bipolar, aku minum obat gitu. Aku baru menyadari pas umur 30, awalnya tuh gimana sih gue bisa kena diagnosa itu? Ya. Aku inget-inget kan aku trace back. Lalu aku inget pertama kali kan itu diagnosa umur 17, aku didiagnosa depresi mayor. Ya. Aku tarik belakang lagi. Awal-awalnya aku inget lah, aku umur 15 nih. Lagi syuting Kisah Sedih di Hari Minggu, Kisah Kasih di sekolah. Dan itu kan aku full time syuting sekolah. Jadi aku sering banget minum kopi di lokasi syuting. Oh ya, waduh kayak gue tuh. Iya, dan aku ternyata sensitif dengan kopi. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya minum kopi banyak membuat aku nggak bisa tidur malam. Aku belum tahu itu, aku nggak punya ilmunya dulu. Kan masih kecil, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang bilangin. Jadi aku kayak minum-minum aja, minum jam 11 malam, minum kopi hitam biar bisa ngerjain PR buat besok, kayak gitu-gitu. Terus aku jadinya sering sampai pulang ke rumah, sampai jam 3 pagi, jam 4 nggak tidur pagi. Nggak tidur, terus aku sering ngebangunin orang rumah, minta ditemenin, karena aku masih ngerasa high dan aktif banget gitu kan, on banget gitu. Terus aku minta ditemenin, lama-lama orang-orang terdekat aku khawatir. Karena ini udah terjadi selama 6 bulanan. Aku nggak tidur, dan tidur cuma sedikit gitu. Terus akhirnya mereka bilang, ada salah satu orang yang aku nggak akan sebut di sini siapa. Iya, nanti setelah kamera pokoknya, dia out of care. Nah terus dia bilang, itu
saya punya Xanax, dibilang. Oh iya. Ambil aja setiap nggak bisa tidur. Obat psikiatri ya. Jadi ini aku rata-rata dapat dikasih Xanax tanpa resep dokter, langsung dari orang gila. yang dia menurut dia tuh Gila, Caca gila. harus minum karena Caca punya responsibility besar sekolah dan syuting dan tiap hari. Jadi kalau tiap nggak bisa tidur, lo bikin gue khawatir, out of care, gue minta lo ngelakuin ini. Udahlah setahun aku konsumsi tuh. Setahun aku konsumsi, sampai satu titik aku ngerasa, nih kayaknya ada something wrong dengan pil-pil Xanax ini nih gitu. Baru setahun tuh, aku nggak cerita ke siapapun. Kecuali beberapa orang deket lainnya ya, aku nanya, ini bahaya gak sih? Terus orang yang aku tanya pun yang lain itu juga bilang, ya nggak apa-apa lah, kita kalau lagi gelisah mau naik pesawat juga suka minum itu kok gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh ya udah oke, mungkin nggak apa-apa gitu. Nah jadi kayak aku mendapatkan semacam guidance seperti itu. Sampai setahun aku akhirnya merasa gue harus berhenti nih, karena ini bikin gue gelisah, bikin aku muncul hal-hal yang gak personality Caca gitu. Ketika aku memutuskan untuk berhenti sampai 0, itu kan Xanax tuh masuk kategori benzodiazepin. Yes. Untuk berhenti dari kayak, aku akhirnya minum 2 pil semalam. Tadinya kan cuma setengah pil. Wow. Lama-lama aku naik jadi 2 pil dalam waktu jangka setahun ya. Wow. Karena udah gak ngaruh. Tanpa ada pengawasan dokter? Tanpa. Oh shit. Tanpa bener-bener at all gak ada. Wow. Dan aku bayangin aja, orang udah rutin konsumsi, tiba-tiba stop, itu kan ada gejala withdrawal, kayak junkie gitu, kayak orang pecandu yang tiba-tiba berhenti 0 kan bisa sakit kan? Atau nggak bisa muncul gejala-gejala psikis yang aneh-aneh. Iya, betul. Kayak nggak bisa tidur, oversensitif, gampang marah, bisa halusinasi, bisa macam-macam gitu. Paham. Ketika aku memutuskan untuk stop itu kan aku withdrawal symptom selama sekian bulan. Nah disitulah Caca jadi seperti Caca yang nggak biasanya. Lagi-lagi keluarga khawatir, orang-orang sekitar khawatir banget karena emang kondisinya serem gitu loh. Mengkhawatirkannya gila-gilaan. Akhirnya keluargaku ngirim aku ke psikiater, ngantar aku ke psikiater. Disitulah aku salahnya, aku nggak tahu bahwa harusnya aku cerita. Dok, saya setahun minum Xanax, selalu saya berapa bulan terakhir tuh berhenti cold turkey yang langsung dari 2 pil ke 0. Jadi saya ini sekarang aneh-aneh gini karena lagi gejala withdrawal symptoms. Itu aku nggak ngomong ke psikiater. Jadi aku cuma bilang, saya masalahnya apa ya? Terus aku kayak cari-cari masalah gitu kan biar kayak manusia normal gitu loh. Terus aku ngerasa kayak apa ya masalah gue gitu, bingung, aku ngarang-ngarang aja sih ya masalah yang ada saat itu. Terus psikiaternya bilang, oh berarti memang ini normalnya kamu. Ya udah, and then datanglah diagnosa depresi mayor dan bipolar disorder. Wow. Dan dari situ aku bertahun-tahun minum resep obat untuk bipolar disorder. Wow. Tanpa tahu bahwa awalnya bisa aja kan kalau dibilangin, Ca, stop minum kopinya. Mungkin kalau cuma dibilangin gitu doang bisa jadi nggak ada bipolar itu gitu kan. Oh wow. So that's very wow. Ya itu sih gila banget. Sorry, omongan ini udah pernah diomongin ke tempat lain belum? Tempat lain pernah, kemarin di acara, beberapa sih sedikit ya, 3-4 kali. Karena aku juga penyadarannya baru. Penyadaran baru. Wow, baru berapa, 2-3 tahun terakhir. Wow, karena kan pengobatan, apapun pengobatan dari psikiatri ataupun itu kan memang harusnya taking off pelan-pelan. Iya, nggak bisa langsung. Bertahap. Iya kan, kalau langsung diberhentiin pasti collapse banget. Dan betul. So, berarti mulai dari film Kisah Sedih di Hari Minggu. Iya. Kirain aku awalnya itu dari ini Bidadari. Enggak. Oh enggak. Wow, keren banget. So, aku juga penasaran tentang kamu menjadi aktor gitu ya, menjadi aktor. Nah, dengan kamu mempunyai bahasanya apa ya? Kondisi mental? Kondisi mental ataupun bermasalah lah ya, aku takut salah ngomong soalnya. Nah, bermasalah itu, kamu kan mesti memerankan banyak karakter, ya kan? Nah, itu sedikit mempengaruhi atau mungkin banyak nggak sih mempengaruhi kondisi itu? Enggak sih, kalau misalnya nanya makanya sampai sekarang aku masih syuting, makanya sampai sekarang aku masih berkarya gitu, karena sepertinya nggak pernah ada yang ngomong langsung sih, cuman kalau misalnya dipikirin kayaknya ini berarti orang-orang pada trust sama gue gitu ya, aku mikirnya. Karena gitu, mereka masih pengen nge-hire aku sebagai pemeran utama, mereka masih pengen kerja sama-sama aku, entah di series, sinetron, atau film. Jadi mereka tahu bahwa sebagai aktor ya Caca bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya, dan aku tuh gini, aku termasuk penganut bahwa yang namanya lo artis gitu ya, mau lo penyanyi, mau lo pemain film, kan banyak yang punya pikiran gini, kita itu moodnya harus dijaga.
Iya. Orang-orang sekitar kita harus membuat mood kita baik. Iya. Nah, aku itu penganut kebalikannya. Mood aku adalah tanggung jawabku. Keren banget Kalau tuh aku kenapa-napa, itu aku yang salah. Iya. Karena semuanya jadi kena impact. Iya. Dan aku yang harusnya show up, datang dengan keadaan baik-baik aja. PR gimana gue baik-baik aja, I do it myself. Iya. Gitu. Itu baru yang namanya bener-bener cinta dengan pekerjaan dan profesional. Gitu. Iya, betul-betul. Kadang-kadang ya kita kan kadang-kadang suka kayak doktrinnya bahwa orang lain mesti jaga perasaan kita. Iya kan, mood kita dan semua, mood aku I think stupid kayak gitu, mood aku kayak yang benar kata kamu bilang, kita mesti menjaga diri kita gitu, dan jangan ngarepin orang lain juga untuk bikin kita happy kayak terus. peduli sama kita juga, bukan berarti nggak peduli, cuman maksudnya ngurusin kita terus gitu. Nah itu kan juga nggak baik juga. So ngomongin tentang film gitu, sinetron gitu ya, ini menarik banget. Waktu Bidadari itu kalau nggak salah seminggu 2 kali ya. Seminggu sekali. Oh iya, seminggu sekali. Nah, aku melihat ya, tapi aku juga nggak bisa nyalain juga industri sinetron zaman sekarang juga, karena mungkin dunianya sudah berbeda, right? Yes. Nah, dulu itu kalau aku lihat sinetron gitu ya, apapun itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu akan menjadi kualitasnya akan lebih bagus, right? Karena kan semuanya dipikirin, semuanya kita pun juga mendalamkan karakter juga lebih panjang kan. Nah, what do you think dengan kondisi dunia sinetron zaman sekarang kan yang harus stripping, harus setiap hari, harus gini. What do you think? Itu kan terjadi karena ketika ada sebuah produksi yang sebetulnya stripping pertama kali itu adalah sinetron aku juga. Oh, wow. Judulnya Adam dan Hawa. Oh iya. Adam dan Hawa tuh sinetron religi, tayangnya di bulan Ramadan. Dia coba tester lah, coba kita bikin yuk tiap hari ini tayang gitu. Terus udah gitu setelah selesai bulan Ramadan masih berlanjut, ratingnya masih bagus, jadi lanjut terus. Nah kemudian para produser ini mengamati ketika trennya jadi menyebar, yang lain-lain pada stripping semua, setiap hari tayang, terus udah gitu tetap ada yang bikin seminggu sekali. Itu nggak ada yang mau nonton. Malah justru ratingnya anjlok banget. Jadinya mau nggak mau semuanya mengikuti industri yang udah berubah jadi stripping juga gitu loh. Nah, karena kan mau nggak mau yang namanya tayangan TV ini kan harus tetap punya pemasukan dari iklan, harus tetap ngebayar kru, ngebayar pemain gitu kan. Pasti. Kalau ketika itu rugi ya boncos gitu, nggak mungkin kan. Ini juga menarik nih, dengan kondisimu yang seperti itu ya, itu mempengaruhi nggak sih stripping setiap hari itu? Mengganggu banget nggak sih akhirnya? Enggak sih, karena kan aku tuh bekerja sama dengan aku nyebutnya healing round table. Jadi kayak orang-orang yang mengerti kondisi aku, yang aku anggap bisa membantu aku dalam proses aku be okay. Dalam kegiatanku yang sangat aktif dan full gitu ya. Jadi isinya healing round table itu selain keluarga, sahabat, termasuk psikiater dan konselor. Gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu bahwa Caca ini dia nih harus punya high disiplin, harus highly functional, tapi dia punya kondisi bipolar disorder. Jadi gimana caranya supaya dia tetap bisa tembus menerobos semua itu dan baik-baik saja dan stabil terus gitu. Jadi semua orang ini kayak saling mengingatkan aku supaya aku tetap stay on track selama ini. Wow, ini sempat ngeblank nih gara-gara dirimu menarik banget sumpah. Very cool. So, kalau kita ngomong di dunia perfilman ya, kalau mungkin di luar negeri sudah banyak banget yang mungkin pemain filmnya sudah mungkin terlepas dia bermasalah tidak bermasalah, pasti dia ada mungkin beberapa karakter atau peran yang bisa dikatakan membutuhkan endingnya ataupun selama dia syuting berjalan pun membutuhkan psikolog atau psikiatri. Nah, di dunia film Indonesia udah seperti itu belum sih? Nggak ada. Sejauh ini aku alamin. Syuting sih nggak pernah ada yang menyediakan dikasih psikiater atau psikolog gitu ya untuk kayak jadi dirinya lagi to live the character yang dia mainin. Terus kayak di Indonesia belum lazim ya. Itu kan setuju nggak itu menjadi masalah juga kan? Nah itu jadinya PR buat pemainnya masing-masing. Dan aku sampai diingetin sama sutradara bahwa jangan bawa karakter ini ke kehidupan pribadi lo. Nanti lo jadi kayak si A tuh, ada salah satu pemain senior gitu. Dia tuh ngebawa karakternya dia pulang. Akhirnya rumah tangganya hancur, kehidupan pribadinya hancur, dan itu nggak sehat. Dan aku dengar dia ngomong gitu, aku bilang oke, jadi aku harus get out of character begitu film ini selesai gitu ya. Oh bukan, setiap kali lo datang sama setiap kali lo pulang.
ke lokasi per hari. Pas dateng kayak ya udah kalau lo jadi Nadia hari ini misalnya nama karakterku Nadia. Yeah. Akhirnya aku melakukan semacam meditasi, aku mempraktekkan itu setiap hari untuk dari Caca jadi Nadia pas baru datang. Sama pas mau pulang, aku dari Nadia jadi Caca. Dan itu aku lakuin tiap hari dengan disiplin karena kalau enggak itu bakal ke bawah dan apa yang karakter itu alamin, apa sifat-sifatnya bisa termanifestasi dalam diri aku sendiri. Karena kan ketika kita ngucapin dialog, ketika kita percaya that's my reality. Yes. Dan kita ngomong dialognya dengan marah, dengan penuh emosi, sedih, dengan kayak as if it's true for us. Itu kan kayak nge-send signal ke universe, ke semesta bahwa it's my reality, so make it happen. Gitu loh. Itu kan bahaya. Ya, itu ya memang ya, itu bahaya banget. So, wow. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya bahwa risky. Itu menjadi sebenarnya pemain film dan sebagainya juga mempunyai titik berbahaya juga titik itu dan memang sayang sekali memang di Indonesia harusnya mempunyai mewadahi part of itunya karena itu penting banget. Silakan Cak, kalau mau minum Cak, gue haus juga Cak. Iya, udah Rizky. Wow, lalu minum banyak banget ya, cepet banget ya. So, dengan dirimu ngomongin film juga. Ada nggak sih peran-peran yang memang sangat amat berat gitu mungkin dari karena kamu mempunyai mental bipolar ada hal yang susah nggak sih selama kamu hidup ya di dunia acting ini ya? Mungkin karakter itu jadi berat on its own bukan karena aku ada bipolar ya. Karena kan sebenarnya kalau kita bahas bipolar itu sendiri, bipolar itu ada dua macam. Ada orang bipolar yang bipolarnya itu treated, dirawat. Ada orang bipolar yang bipolarnya tidak dirawat. Nah kalau orang yang bipolar dirawat, dia tuh bisa jadi kayak orang nggak kenapa-napa. Dia bisa berfungsi, dia bisa bersosialisasi, dia bisa produktif, dia bisa berinteraksi dengan role-role dalam hidupnya, entah itu jadi ibu, teman, anak, rekan kerja, apapun itu. Nah itu yang mengikuti saran psikiater, yang terus konsul sama psikiater sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu yang terawat gitu, itu yang treated. Nah tapi ada juga orang bipolar yang tidak terawat, dia either nggak mau mengikuti saran dokter atau psikiater atau dia belum menemukan treatment yang tepat atau obat yang tepat buat dirinya dia. Makanya orang-orang yang punya kondisi mental illness tuh ada istilah belanja dokter. Gimana pernah dengar? Jadi kayak journey di mana setahun, 2 tahun atau mungkin lebih, sayangnya seringkali lebih gitu ya. Pertama-tama dia didiagnosa sampai berapa tahun berikutnya dia mencoba mencari dokter yang membuat dia be okay. Tapi nggak ketemu-temu. Karena obat yang dikasih nggak cocok, bikin ngantuk, bikin apa gitu-gitu. Dan memang berat juga untuk kayak ngelewatin masa-masa penyesuaian terhadap obat yang baru dikasih ke kita. Ada obat contohnya yang pernah dikasih ke aku. Itu tuh memang resikonya adalah 6 bulan pertama aku bakal sering ngantuk dan sering ngeblank. Tapi 6 bulan pertama aja, sesudah itu aku akan stabil banget. Jadi I have to go through 6 bulan dimana aku ngeblank, ngerasa side effect dari obat itu. Tapi untuk kestabilan aku butuh obat itu. Sayangnya ketika 6 bulan pertama penyesuaian tersebut, aku lagi syuting Indo Gajah season 1. Wow. Jadi itu berat banget. Aku tiap pulang reading, tiap pulang syuting, tiap malam tuh aku di mobil nangis. Karena ngerasa kayak I'm not myself. Dan gue tahu ini side effect dari obat yang gue harus minum sekarang gitu. Gitu. Nah, dengan isu-isu zaman sekarang kan banyak nih Cak yang akhirnya menjadi orang-orang yang mungkin bipolar disorder atau depression disorder, banyak lah ya kayak gitu yang aslinya seperti itu. Tapi kan banyak nih anak-anak muda zaman sekarang, utama di era-era Gen Z mungkin ya, yang dimana dia dikit-dikit I am bipolar ataupun saya depression dan sebagainya. Nah itu gimana ya? Jadi kan karena ini banyak yang akhirnya orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak, tapi mengatasnamakan hal itu. What do you think? Mungkin karena itu sebenarnya salah banget. Mungkin karena mereka juga nggak tahu bahwa yang namanya diagnosa itu baru bisa tegak kalau datang dari psikiater atau psikolog. Psikolog pun nggak bisa semuanya loh ngasih diagnosa tegak gitu. Jadi even untuk mengucapkan gue depresi, itu aja nggak boleh. Karena depresi itu kan sebuah kondisi klinis. Iya, betul. Sebuah kondisi klinis yang perlu dirawat gitu kan oleh dokter, oleh ahlinya. Nah kalau kita dengan ringan ngomong gue depresi, lo tau dari mana lo depresi? Ciri-ciri depresi itu ada
apa ya, syaratnya untuk orang bisa jadi depresi gitu loh. Apakah yang lo alamin sudah termasuk ke dalam syarat-syarat itu, kan belum tentu. Ya banyak kan orang anak-anak muda sekarang depresi, kenapa nggak dibeliin handphone iPhone 16 gitu ya? Nggak bercanda. Banyak yang kayak gitu loh. Banyak yang aneh-aneh loh. Nggak tahu sih, aku sering dengar, cuman aku I think stupid tau gak sih? Aneh-aneh gitu. Nah, so aku mulai ini juga nih. Banyak yang aku belajar dari kontennya dirimu sama Daniel gitu ya, yang akhirnya jadi sebuah pertanyaan buat aku juga gitu ya. Nah, kamu pernah mengatakan bahwa soul ini atau bukan soul apa ruh ini, ya soul ya. Soul ini adalah buat kamu personal itu ada yang menuntun dirimu, right? Ya, dan nah, aku itu gimana tuh? mengucapkan itu tuh berakar dari itu semua, berakar dari semua yang aku rasa kita semua di sini tahu gitu ya. Kita pasti pernah dengar istilah atau ayat yang bilang Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Wow, kirain gue gitu ya, nggak ngomong gitu. Ternyata lo ngomong gitu. Wow, gue kaget. Ya, betul. Allah itu lebih dekat bahkan dari urat nadi kita sendiri dengan kita. Betul. Jadi aku percaya kalau kita mengimani itu, maka kita akan bisa mengikuti guidance yang kita butuhkan dalam chapter tertentu dalam hidup kita, yang kita siap terima dan kita mau terima. Dan aku sih menyebutnya ya, kalau nggak jawaban dari doaku atau enggak, aku menyebutnya my higher self. My higher self tuh kayak diriku ketika aku murni gitu loh, ketika aku tuh tanpa ada agenda, tanpa ada syarat gitu. Kayak misalnya aku doa sama Allah, aku minta sesuatu sama Allah, tapi kalau misalnya itu kejadian baru gue deket sama Allah. Kalau misalnya hidup gue happy baru gue deket sama Tuhan gitu. Jadi itu kan transaksional ya. Nah ini tuh ketika aku murni, ketika aku memang percaya bahwa my God is my best friend all the time, itu ya aku akan dengan lebih mudah mengakses intuitive knowing yang datangnya tuh dari higher self aku yang dekat selalu, dan memang alaminya selalu dekat dengan Allah gitu. Nah, tadi aku agak tertarik dengan bahasa kamu sempat ngomong sekelibat bahwa tentang namanya manusia. Nah, kita kan tahu bahwa kita dilahirkan itu sebenarnya polos, nol, ya. Yang menjadi diri kita, misalnya kayak nama kamu siapa? Marsyanda. Oke ya. Tahu deh Marsyanda dari mana? Mamaku, mama papa. Ngerti kan? Karakter kamu gini, kita itu lahir. Aku bilang bahwa kalau kamu pernah dengar namanya biological birth, psychological birth, sama spiritual birth itu beda-beda semua. Ya beda-beda semua. Aku ya. Tapi bahwa yang paling membahayakan adalah diri kita ini kan tidak utuh jadinya, karena kita semua sudah dibentuk atau udah program, dari maksudnya? Nama, karakter, cara orang men-treat kita. Iya, dan itu menjadi kita juga diajarkan bahwa baik dan benar. Ini salah dan jadi kita diajarkan untuk bagaimana kita sadar nggak sadar jadi belajar untuk gampang menilai seseorang gitu. Nah, pastinya dengan kebangkitan spiritual dirimu itu kan kamu mesti melepaskan part of itunya, right? Part of apa? Part of yang kayak dokter, bukan dokter apa? Yang program itu kan kamu mesti belajar untuk melepaskan. Nah, itu gimana, Cak? Sulit nggak sih untuk melepaskan programming yang mungkin entah itu dari orang tua, entah itu dari teman, apapun itu, susah nggak sih, Cak? Menarik sih, karena programming itu pertama datangnya pasti dari orang tua, dari masyarakat, dari sekolah, dari ajaran-ajaran yang kita terima, dari TV, dari lagu-lagu yang kita dengar, lirik-liriknya. Dan juga kalau buat aku adalah dari karakter-karakter yang aku mainkan sebelum aku aware dengan programming. Kayak misalnya nih, aku kan waktu umur 12 tahun karakternya Lala Bidadari, di sinetron Bidadari jadi Lala. Nah itu kan di situ kan aku belajar sebuah programming di mana kalau lo ditindas diam aja, tandanya lo baik. To not stand up for yourself itu mulia. To be a people pleaser itu mulia. Nah itu aku harus melepaskan itu dari kulitku.
Iya. kulit psikologis dan emosional dan Iya. spiritual aku gitu loh. Karena itu melekat lama di aku juga Iya. gitu. Jadi Betul. salah satu contoh ya kalau kita ambil ya itu programming yang aku harus pertama aku sadarin dulu. Jadi itu aku pernah punya namanya nice girl syndrome. Oke, gimana tuh? Jadi Oh kayak iya iya iya. iya kan pasti tahu kan pernah dengar nice Iya, girl syndrome tuh buku sebenarnya ditulis sama Beverly Angel. iya. Nah dia itu bilang orang-orang yang punya nice girl syndrome itu Mhm. cenderung merupakan orang-orang yang gampang di abuse Ya, dan akan betul. diam aja kalau di abuse. Iya. Gak akan fight back atau punya kemampuan untuk set boundaries atau menyelamatkan dirinya sendiri. Iya, iya. Dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi Iya, aku iya. mesti ngelewatin banyak sekali proses ya untuk sampai bisa sadar akan hal itu dan sampai hari ini pun masih belajar untuk gimana bisa stand up for myself karena kan Iya. keluarnya sampai ke hal-hal sepele gitu loh. Betul, betul, Ketika betul, ada orang yang nyeletuk nggak sopan, disrespectful gitu, gimana aku bisa kayak langsung tek momen itu juga. Kadangnya kan seringnya delay. Iya. Orang ngomong kurang ajar, aku cuma diem doang. Baru seminggu kemudian, gila gue harusnya ngomong gini tuh waktu itu gitu kan. Iya, Tapi iya, baru iya, kepikirannya iya, iya. kapan gitu. Wow. Misalnya itu. Wow. Nah, kalau tadi ngomong seperti itunya, kamu boleh ceritain ya, maksudnya boleh ceritain dikit nggak sih tentang eksplorasi dirimu dalam berspiritual itu sendiri Oh gimana? banyak banget sih. Pertanyaannya harus lebih detail. Oke. Karena kalau misalnya itu gede banget, broad banget, luas. Oke. Pengalaman pengalaman spiritual apa yang benar-benar yang akhirnya berkesan buat dirimu? Oke. Ya mungkin maaf ya aku potong dikit, maaf banget. Yang akhirnya membuat jadi new enlightenment, insight lebih dalam, lebih luar biasa itu apa? Ketika aku menemukan diri aku itu setelah misalnya ngalamin abuse ya oleh A, B, dan C misalnya. Terus udah gitu aku ngelihat kayak kok bisa ya gue masih sayang sama orang ini. Padahal dia udah jelas-jelas mengabuse, menyalahgunakan kebaikan gue ke dia dengan extremely wrong gitu. Tapi aku masih juga sayang sama dia. Even kalau aku mendoakan dia hari ini pun aku masih nggak apa-apa. Kok aku nggak marah? Kok aku tetap punya compassion gitu. Kok aku malah memahami dia. Aku paham bahwa dia mengabuse aku tuh karena dia punya background suffering seperti ini gitu. Jadi aku malah pengertian dan aku malah iba sama dia menjadi orang yang buruk, punya kemampuan untuk mengabuse orang lain seperti itu. Nah itu loh momen dimana aku ngerasa lo lemah banget. Ini lemah atau kekuatan gitu loh. To be compassionate itu tuh sebuah kelemahan atau sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Jadi kayak nyaru gitu ya. Dan akhirnya aku mengambil keputusan bahwa no, it's a strength. It's a strength gitu. Aku memutuskan kalau misalnya aku kayak aku denger lagi gitu kayak higher self aku bilang ke aku ketika aku merasa gila ya Cak, lo udah di abuse masih juga baik, lo bego banget sih gitu, lo lemah banget gitu, lo masih aja nggak. Tapi bukan berarti aku mau nerima abuse itu lagi. Nah itu bedanya. Beda. Bedanya itu ketika kita masih mau memaafkan tapi kita udah bisa set batasannya dan bilang ke orang itu atau kita lepas kontak dari orang itu, tidak berhubungan lagi dan menjaga diri kita. Nah itulah bedanya dimana kita compassionate yang mengorbankan diri sendiri terus menerus sama compassionate yang memang bisa masih menghormati diri sendiri. Iya. Wow. Nanti boleh dong aku kayak Daniel kan sempat kamu nunjukin bahwa di handphone kamu itu ada sebuah quotes yang akhirnya secara musik bisa dikatakan bahwa apa ya, aku bilang semesta yang memberikan informasi itu dan akhir kamu tulis, right? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan yang menarik juga nih, karena aku juga penasaran. Tuhan sama kalau bahasa umumnya ada iblis, tapi kalau aku bilang bukan iblis tapi ada ego, gitu ya. Nah, gimana kamu bisa membedakan mana Tuhan yang sedang memberikan pesan buat dirimu sama ego yang lagi ngasih pesan ke kamu? Aku belajar tuh ya ketika kita sensitif, kita akan sering dapat message. Message itu entah sesuatu yang kita dengar atau kita tahu aja gitu ada di kepala kita, kayak it's an inner knowing gitu. Nah cuman kita harus punya kemampuan juga untuk membedakan mana yang ini datangnya dari sang pencipta atau guidance yang benar, sama ini guidance dari fear, rasa takut. Dan rasa takut itu mungkin bisa rootnya trauma atau ya kalau mau disebut iblis ya silahkan gitu ya. Atau apapun itulah, ego gitu.
Jadi aku membedakannya ketika aku sering ngetes diriku sendiri. Oke, lo dapat inner knowing nih. Iya. Sekarang lo tes itu fear atau the truth that you Iya. have to follow gitu. Nah, aku ngetesnya ketika aku coba aku mengulangi lagi apa message yang aku dapat di kepalaku. Dan aku ngerasain aja di badanku. Kalau perutku kerasa kayak constricted, kayak lebih kenceng. Oh, wow. Di sini bahu kayak lebih kenceng. Badan kita tuh akan ngasih message dan alarm Oh, iya. bahwa ini kalau kerasa ada yang tense, maybe it's fear. Atau kalau karena semakin sering aku latihan, aku malah bisa jadi lebih peka. Aku malah tahu, oh ini fear, tapi ini fear bukan punya gue. Ini fear nyokap gue yang gue serap Wow. dan jadi nilai dalam hidup gue. Keren banget. Wow. Gitu. Ini fear masyarakat di negara gue tinggal. It's not my original fear. Tapi gue memutuskan untuk mengikuti nilai-nilai tersebut misalnya selama beberapa tahun ini gitu. Iya. Wow. Tentunya sempat aku juga mendengar dirimu belajar namanya mindfulness. Itu membantu banyak hal nggak sih dalam dirimu? Banget sih. Boleh cerita sedikit nggak sih awalnya belajar mindfulness di mana dan apa sih yang kamu dapat dari mindful? Aku tuh pertama kali belajar itu zamannya tahun 2012 kalau nggak salah ya. 2012 tuh aku belajar LPIP. LPIP tuh yang gurunya namanya Bill Harris. Oke. Dan dia LPIP itu singkatan Life Principles Integration Process. Nah itu kita belajar semuanya mindfulness, ilmu cara kita belajar tuh seperti apa, cara kita menyerap sesuatu tuh seperti apa, trauma, programming, semuanya ada di situ. Ada modul-modulnya banyak, aku kayak dengerin setiap hari 1 jam sehari gitu, selama berhari-hari. Sampai modulnya selesai dan aku bikin catatan, aku kerjain exercise-nya. Setelah itu aku ngambil diploma hipnoterapi ketika lagi hamil anakku. Aku ngambil itu selama 6 minggu, 5 atau 6 minggu kalau nggak salah. Terus selesai, cuman aku ambil lebih buat pribadi ya. Jadi walaupun ada hipnosis, ada hipnoterapi, ada NLP, ada ego state terapi, macam-macam. Jadi aku belajar banyak banget sih soal mindfulness dan itu sangat membantu karena kita itu kan hidup di masyarakat yang semua dari kita tuh sebenarnya di state fight or flight atau survival mode selalu gitu kan. Karena kita apalagi di kota Jakarta gitu, di kota-kota besar yang kita semuanya ini dalam ruangan, nggak kena alam, nggak ada koneksi sama alam dan kayak ngelihat luar tuh nggak ada pohon, ngelihat langit, ngelihat pantai itu nggak ada gitu. Jadi lebih rentan dengan stres. Dan semua orang selama dia hidup pasti ngalamin stres, kecuali udah mati baru stresnya udah nggak ada pasti kan. Gitu kan? Jadi ada mau mati nggak sih nih? Ditaruh mau mati tuh dia. Untuk belajar mindfulness jadi penting banget ya karena jadi aware sama apa yang kita rasakan sekarang, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasa lebih baik, kita bisa healing in the moment gitu. Dan healing itu bukan kayak garis finish dari suatu yang rasanya sakit. Healing itu adalah untuk memperbaiki atau membuat sesuatu yang kurang baik jadi ada improvement lebih baik. Oke, wow. Gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang orang mikir kayak lo udah healing terus kok nggak berhenti sih? Karena hidup akan ada masalah terus gitu loh. Dan kalau kita nggak aware dengan cara gimana kita coping, apakah ada yang nggak sehat, kita nggak introspeksi, ya kita nggak grow gitu. Nah, kamu juga sempat ngomongin tadi itu sempat ngomongin tentang karma atau semacamnya gitu-gitu ya. Nah, walaupun secara label mungkin di agama Islam gitu ya, itu kan tidak secara esensi pada umumnya tidak ini reinkarnasi. Nah, tapi menurut kamu gimana tentang kamu percaya nggak sih bahwa kita hidup itu sebenarnya dalam tanda petik kita itu hanyalah membayar karma dan menjadi orang yang lebih baik? Setuju nggak sih? Exactly, percaya banget, percaya banget. Dan aku merasa esensi yang diajarkan di semua agama juga sama, pengen membuat umatnya itu jadi orang yang lebih baik sebenarnya kan gitu ya. Iya betul. Semuanya gitu kan. Jadi dan karma itu kalau ditanya artinya tuh apa sih karma? Kan kita mikir karma kan kayak lo berbuat baik dapat kebaikan, lo berbuat buruk dapat keburukan, itu karma lo. Enggak. Betul. Karma itu adalah pembelajaran. Oke, iya. Proses belajar. Jadi ada yang bilang kalau lo nggak mau kena karma, ketika karma itu lagi terjadi sama lo, misalnya itu hal yang buruk gitu ya. Terus kita lagi ngalamin itu, supaya karma itu berhenti dan nggak terulang lagi, kita harus surrender.
surrender, berserah, bukan pasrah ya. Pasrah tuh kayak udah bodo amat, apapun yang terjadi bodo amat gitu. Kayak itu pasrah. Kalau berserah Iya. tuh kayak saya percaya sama jalan yang Tuhan atur buat saya sekarang. Kalau saya harus lagi suffering, I will go through it dan aku akan melewati ini, aku percaya gitu. Iya. Nah, itulah ngelewatin sebuah karma supaya Iya. karena kalau kita denial, Iya, betul. kita ngelawan balik karma itu atau kita marah, kita nggak mau mengambil pembelajarannya, universe tuh akan ngasih lagi cobaan-cobaan baru dengan bentuk yang berbeda kan. Diulang-ulang aja terus gitu. Wow. Aku kaget loh kamu percaya hal itu gitu, dan sebenarnya aku juga percaya sih sebenarnya, cuman kayak aku sosok Marshanda itu kayak aku tidak percaya, ternyata ya kamu belajar banyak hal juga sih ya. Jadi kamu juga otomatis untuk membuka pikiran. Nah, baik lagi ngomongin tentang buka pikiran gitu ya. Yang tadi kita kan ngomong bahwa kita itu hidup itu kan dengan kondisi doktrinasi. Ya. Nah, melepaskan doktrinasi itu dari menjadi dirimu yang sekarang itu gimana sih? Kan kamu banyak belajar nih. Nah, berarti kan ketika kamu banyak belajar kan berarti kamu istilah gini, gelas yang isi kan kalau mau isi yang baru kan mesti dibuang dulu airnya. Nah, itu kan anggap aja air itu ada doktrinasi atau pelajaran yang udah lama yang mungkin diberikan sama siapapun itulah ya. Nah, itu gimana cara untuk mengosongkan hal itu sih, Cak? Pertama banget butuh sadar dulu bahwa isi dari gelas kita, kalau gelas itu representasi dari diri kita ya, semua isinya tuh orang lain yang ngisi. Iya, karena seringkali kan banyak orang yang nggak tahu itu semuanya isinya tuh orang lain yang buat ada di situ. Dan itu punya orang lain originally, bukan punya kita. Lalu kita punya nggak kemauan untuk tahu kalau originally gelas ini diisi sama gue, isinya akan warna apa aja ya, cairannya. Atau enggak isinya apakah cair, apakah benda padat, apakah jelly atau apa gitu loh. Dan kedua dibutuhkan keberanian yang besar banget untuk mengosongkan si gelas itu menjadi isinya akhirnya biar original punya kita. Karena kan dengan kita mengosongkan gelas, kita menyadari bahwa kita harus nggak ngikutin tren, pertama. Kita jadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang di luar sana yang bisa jadi kebanyakan adalah teman-teman kita. Kita punya mindset, cara pikir, cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang dan kita bisa aja dihujat, dijudge, disalahkan, dianggap loss, dianggap apapun itu yang nggak baik. Jadi harus punya keberanian yang sangat besar sekali untuk mengosongkan diri dari doktrinasi yang udah tertanam dalam-dalam ke diri kita. Wow. Pertama itu sih ya. Wow, keren banget. So, boleh ini dulu nggak sih spill tentang apa yang kamu tulis? Boleh? Apa aku sih? Ambil di HP ya? Boleh. Monggo. Maaf. Bahasa Inggris aman? Aman. Tapi tergantung kamu lagi pengen nyusahin editor atau mau nyusahin editor nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyusahin nggak apa-apa, itu oke. Ya aku tulis bahasa Inggris soalnya lebih kena. Iya betul, karena vocabulary-nya akan lebih kaya, right? Bahasanya tuh lebih enak disebutin dengan bahasa Inggris. Yang aku tulis nih ya, ini yang paling terbaru nih. Boleh mau aku bacain? Monggo. Oke. Jadi ini judulnya, ini aku tulis 11 Desember 2023. Oke. Judulnya Marshanda 2.0. Wow. Gimana tuh? Isinya adalah, ini kayak mantra. Kayak sebuah creed. Atau ya ucapan lah ya, doa yang aku sebut tiap hari. Apa bahasa Inggrisnya? I detach, I accept, I let go, I let be. I detach, I accept, I let go, I let be. I owe them nothing. They owe me no thing. I am back in my body. I am whole, owning my sovereignty. I am back in my body. I am the whole of me, owning every part of me. I detach, I let go, I let be, I accept. In my power, I remember, surrendering is the path to flowering, blossoming, ascending. Through acceptance of what is, I say yes to life again. I know my mission again. I heal within, I heal for me. The rest is out of me,
though the rest is interconnected with me. I detach, I accept, I let go, I let be. I remember I said to the creator, I am not going to planet Earth to heal others except after I have healed myself. No force, no more. I trust in divine timing for the sacred everything. The universe is where I fall back and where I am safe, finding myself in my power, in my aloneness, in my silence. My heart is loud, trusting my inner knowing. This is the new me. In the midst of the unknown, I co-elevate with everything around me. To ascend is my purpose, is my birthright, is my way. Wow. Wow. Aneh ya, jadi ngeri banget ya, maksudnya bener-bener keren banget. Keren nggak, Dan? Nice banget, sumpah. So, aku kaget gitu, maksudnya kan kalau kalau kamu bilang kamu ilahi ataupun semesta yang memberikan pesan, kalau kalau di Islamnya ada namanya Iqra, right? Jadi beberapa kita membaca itu kan bukan membaca tulisan, tetapi membaca pesan-pesan dari si Tuhan ini memberikan kita sesuatu gitu. So, wow. Tapi ini jadi penasaran juga ya, karena itu kan 2023 ya gitu ya. Nah, itu memang kamu memang ya susah sih ya, namanya kalau pesan-pesan ilahiyah seperti ini kan nggak bisa everyday kita dapat. Dan sumpah gue di speechless ngomong apa ya, keren banget sumpah. Wow, siapa sih yang mengajarkan dirimu seperti ini, Cak? Maksudnya kamu spiritualnya luar biasa, kamu mendapatkan awareness yang luar biasa tentang ketuhanan gitu ya. Sebenarnya siapa sih, Cak, yang paling berjasa sih, Cak? Maaf, aku buat aku deh berebet gak dengar yang tadi itu. Merinding banget gue sumpah. Nggak, maksudnya yang ngajarin tuh dari buku-buku yang aku baca, dari mentor-mentor yang aku sering belajar dari mereka. Ada yang ketemu langsung, ada yang lewat online gitu. Sebenarnya dari sumber banyak sih, karena aku ngerasa aku tuh tumbuh dalam keluarga yang punya keterbatasan lah ya. Pasti semua orang punya positif, punya negatif gitu. Cuman honestly, aku tuh tumbuh besar mencari keluarga di tempat-tempat lain selain di keluargaku sendiri. Iya, betul. Jadi aku banyak belajar dari sumber yang macam-macam gitu. Dan aku melihat, jadi gini, usia kita itu kan sama usia soul ini kan berbeda, jiwa ruh ini kan berbeda. Dan aku melihat usia jiwamu itu sangat lebih tua sekali daripada usiamu. Dan itu buat aku kayak, wow, ada juga orang kayak gitu. Dan jujur ya, di teman perjalanan spiritual ini itu baru 2 orang nih, perempuan, wanita gitu ya, wanita yang ngomongnya seberat ini. Itu ada 2 orang, dirimu sama kalau kamu pernah dengar namanya Era Sukamto. Itu benar-benar nice banget, dan aku nggak nyangka obrolan kita hari ini tuh benar-benar yang gila, keren banget. Kita ngomongin, tadi sempat kita ngomong sebelum syuting ya, terserah kamu mau bahas atau enggak, mungkin kalau mau bahas pun terserah kamu mau bahas secara light atau secara deep, boleh juga. Kamu bilang bahwa dark side spiritual. Nah, the itu dark menarik side, banget. The dark, sisi gelap dari pembelajaran spiritual. Iya. Nah itu karena jujur ya, maksudnya aku pun juga maksudnya mempelajari hal itu juga. Aku banyak hal yang belajar hal seperti itu juga. Cuman banyak teman-teman kita nih, teman-teman perjalanan spiritual kita nih juga, aku yakin mereka juga harus belajar, karena kan belajar itu kan, orang berpikir belajar itu selalu positif ya, tapi kan belajar yang negatif juga perlu ya dalam hidup ya. Nah, ya, biar kita tahu. Ya biar kita tahu. Nah, boleh cerita dikit ya. Jadi buat orang-orang yang belajar secara advance gitu ya, sampai ke ujungnya dipelajarin gitu. Jadi kan dia punya banyak pengetahuan. Misalnya kita ngomongin topik spirituality. Nah, ketika kita ditimpa masalah yang besar, secara alami kan manusia mesti grieving dulu, mesti denial dulu, mesti shock dulu, mesti marah, kecewa, nangis, drop down dulu, breakdown dulu, baru dia bisa pelan-pelan menerima bahwa oh ini rasanya sakit,
Iya, iya. Rasanya sakit tuh emang harus dirawat gitu. Kayak kita punya luka nih. Mhm. Kalau orang yang memang manusia sesungguhnya dan melewati fase tahap-tahap yang normal, dia nggak akan ngumpetin lukanya di belakang punggungnya berharap kalau gue umpetin berarti lukanya udah nggak ada, berarti I'm fine. Iya. Padahal pas diginiin bernanah-nanah gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dark side of spirituality, which is spiritual bypassing. Iya. Spiritual bypassing itu sesuai yang aku pelajarin adalah ketika kita melongkap tahap. Karena kita udah kepinteran secara otak, secara logika tuh kita tahu bahwa oh segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi ketika kayak ada yang meninggal orang dekat kita misalnya, kita langsung kayak oh enggak, segala sesuatu tuh ada alasannya kok, Tuhan ngasih kita ini. Terus kita langsung kayak baik-baik aja. Padahal kita dalam hati sesungguhnya jiwa kita tuh merongrong pengen minta didengerin bahwa gue ini lagi nangis, gue ini lagi berantakan, give me time to be a mess. Iya, iya. Dan to be a mess itu manusiawi. Nah, orang-orang yang terlalu dalam dengan spirituality atau apapun itu, dia kadang-kadang nggak mau menerima bahwa ada bagian yang negatif yang manusiawi, yang bagian dari hidup. Dia mendemonize atau mengibliskan, menganggap bahwa kalau kita dalam vibration yang negatif, merasa shame, guilt, fear, itu tuh buruk buat kita dan gak bagus buat kesehatan kita dan gak baik buat growth spiritual kita gitu. Padahal itu yang necessary, harus dilewatin oleh seseorang yang sedang bertumbuh gitu. Nah, jadi salah satu dark side of spiritual teaching adalah melongkap tahap saat kita lagi kena bencana atau masalah besar dengan cara spiritual bypassing itu. Wow. Wow. Kamu itu luar biasa, Cak. Maksudnya pengetahuan spiritual kamu dan sebagainya itu aku kaget banget dan hari ini surprise banget buat aku. Nah, dengan pengalaman hidupmu gitu ya, perjalanan hidupmu, ini kan kita udah hampir setahun lebih ya, maksudnya setengah tahun lebih ya, melewati 2024 ya. Bener ya? Ya. Nah, udah hampir mau akhir tahun. Ya, boleh kita ngomong setengah tahun ya. Setengah tahun boleh. Dalam setengah tahun ini, Cak, hal apa yang membuat kamu sedih banget, Cak? Hal apa yang membuat aku sedih banget? Yang beberapa sedihnya mendalam banget. Itu terjadi bukan tahun ini sih. Ada satu hal yang bisa aku bilang rock bottom ya buat aku. Itu boleh terjadi tahun lalu. Sharing. Boleh, tapi aku nggak akan cerita detail ya. Cuman intinya adalah aku ditinggal pergi oleh seseorang yang sangat dekat hubungannya dengan aku. Itu awal tahun lalu Januari karena dia meninggal serangan jantung. Oh, wow. Tapi ini nggak ketahuan sama publik dan memang aku nggak buka gitu ke publik. Jadi aku melewati masa grieving yang berat banget gitu karena aku sangat dekat banget dengan orang ini. Dia juga meninggalnya sendirian, sangat tragis banget gitu kejadiannya dan itu proses grieving yang aku baru tahu, grieving over a loved one because of death. Itu rasanya seperti itu gitu, bahwa kita kan ngerasa sendirian karena nggak banyak orang ngalamin hal itu. Jadi ketika kita dikelilingi oleh keluarga, teman-teman dekat, mereka tuh cenderung ngerasa awkward kalau nanya, lo apa kabar, how are you, dengan empati gitu. Jadi kita ngomongin ya soal yang kemarin pergi, dia tuh orangnya gimana sih. Padahal aku seneng kalau dibahasin kayak gitu. Cuman orang lain tuh ternyata takut kalau dia menyinggung orang yang baru meninggal itu, kita akan sakit hati lagi, kita akan drop lagi. Padahal kita butuh banget connection dan love dari orang lain, bahwa kita tuh boleh kok ngomongin orang yang kita sayang walaupun udah meninggal gitu misalnya. Itu akan maksudnya hal itu menjadi sesuatu hal yang mungkin bahkan sampai detik ini gitu ya. Itu saat ini menjadikan kamu untuk lagi belajar untuk berdamai atau gimana, Cak? Dipaksa belajar harus berdamai dan surrender dengan keadaan gitu, bahwa nggak ada yang selamanya, segala sesuatu itu temporary, dan aku belajar untuk semakin yakin bahwa salah satu mission dalam hidup aku adalah to let go. Bahwa nggak ada yang milik aku, nggak ada, mau itu anak, mau itu apapun gitu ya. Kita pasti suatu saat akan lepas dari semua itu. Jadi ketidakmelekatan, detachment. Makanya tadi aku nulis I detach, I let go, I let be, I accept. Wow. Kamu itu luar biasa loh. Aku kaget. Dan gimana kabar anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. 11 tahun sekarang. Nah, gimana nih dengan kamu punya perjalanan spiritual yang luar biasa, pemikiran kamu yang dalam banget, yang deep banget gitu ya. Anak kamu jadi, ya namanya
percaya nggak sih kalau buah tidak jatuh dari pohonnya, maksudnya menjadi hal itu juga nggak sih? Sangat Boleh percaya ceritain nggak banget. sih? Malah ada banyak orang deket kita yang bilang, aku sama Sienna tuh satu soul. Oh, Tapi oke, dua wah. orang yang berbeda aja. Ada Oh. dua, satu soul tapi ada dua gitu. Ibaratnya salt ini dibelah dua, yang satu kemana, yang satu kemana, Iya istilah gitu. gitu ya. Jadi ibu dan anak gitu. Iya, iya. Karena sama banget gitu, kayak intuitifnya, kayak insight-insight spiritual yang dimiliki, cara open-mindednya, ekspresifnya gitu, cerianya, itu sama gitu, bukan mirip lagi, sama. Dan itu Oh. datangnya omongan itu dari orang lain gitu. Aku juga ngerasa sih, cuman lebih jelas lagi ketika dengar dari orang. Nah, kamu kan pelajaran spiritual dalam nih, maksudnya kamu memang mencari juga dan kamu belajar juga lah ya intinya. Anakmu sendiri gimana? Apakah mulai mengikuti jejakmu untuk ya pelan-pelan hal-hal yang kecil atau belajar? Mungkin dia lebih, karena masih 11 tahun, jadi dia lebih mendapat, kalau untuk spiritual, hal-hal spiritual tuh lebih dapat influence dari orang-orang terdekatnya ya, seperti keluarga, Oke. sekolah gitu. Tapi kalau dia ada apa ya, kepenasaranan atau pertanyaan, itu dia bisa tanya ke orang tuanya lah ya gitu, atau orang-orang terdekatnya. Pernah nggak dapet pertanyaan yang mungkin yang kayak, wah gila nih pertanyaannya, pernah nggak sih? Pastilah, sekarang apalagi Sienna udah 11 kan. Oh Kayaknya iya. anak kecil zaman sekarang umur 6 tahun aja pertanyaannya udah serem-serem. Oh, Bikin iya, orang iya. tuanya kayak, Tuhan ada gue jawab nggak gitu? apa gitu kan, gue jawab apa gitu. Itu kalau jadi orang tua zaman sekarang masih pinter-pinter sih, karena anak kita tuh jago berargumentasi. Iya, Mereka kan betul. udah dapat banyak informasi dari sosial media, mereka udah belajar sendiri, jadi kita harus keep up dengan kecepatan mereka tahu segala sesuatu gitu loh. Dan tetap membimbing mereka dan tetap jadi tempat that they go to kalau mereka ada masalah dan kalau mereka ada pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan dari anakmu nggak sih yang mungkin dulu atau terakhir yang mungkin yang mengetuk hati kamu untuk lebih, Oh my ternyata God, bukan harus pertanyaan tapi pernyataan, dan ada banget. apa itu? Wah gila. Wow. Jadi ini pernah Sienna, udah wow aja. Iya nggak, maksudnya mau cerita. dari ekspresimu itu sudah yang kayak wah ini bakal seru banget nih, bakal wah gitu, makanya aku jadi kayak wah gitu. Jadi gini, dia pernah minjem foto editor di HP aku. Dia ngedit foto. Dia ngambil fotonya tuh dari stock footage gitu loh, stock footage library gitu, yang foto-foto random. Terus dia pilih foto-foto pohon cemara di pegunungan. Itu backgroundnya satu. Terus dia tambahlah quote buatan dia sendiri. Tulisannya tau nggak apa? What? Relax, the world is waiting for you. Oh my God. Nanya ini tulisannya, Nana ngikutin, maksudnya baca dari mana? Apa bikin sendiri? Bikin sendiri. Wow. I just think like that. Wow. So kayak, oke, siap, gitu. Wow. Tapi itu menjadi awareness atau menjadi kesadaran kamu juga nggak sih bahwa oh berarti ini anak bakal kurang lebih ya ngikutin jejak gue untuk mencari spiritual nih atau mencari ketuhanan nih, karena kan belajar perjalanan spiritual pun juga pasti kita akan mencari kebenaran Tuhan, right? Yes. Nah, semua orang pasti punya journey-nya sendiri-sendiri ya. Nah, dan mungkin terjadi di umur yang berbeda dalam hidupnya dengan porsi yang berbeda-beda, tapi pasti setiap orang ada jalannya gitu. Gimana, udah mempersiapkan itu belum? Maksudnya dengan secara mental dan sebagai secara personal gitu tentang Sienna? Karena apa ya, aku banyak belajar untuk mengikhlaskan perjalanan hidup anakku ya, walaupun aku yang melahirkan, dia berada dalam perutku selama 9 bulan, bla 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 bla. Kan ada ada perempuan-perempuan yang merasa bahwa kamu itu lahir 9 bulan dalam perut ibu. Jadi seakan-akan tuh itu sesuatu yang berat, terus kayaknya jadinya semua yang ada dalam hidup kamu tuh harus ibu yang kontrol. Nah, menurut aku sikap seperti itu namanya arogan terhadap Tuhan. Oke, wow. Karena kita ngerasa rencana-rencana kita yang kita buat sebagai ibu atau keinginan-keinginan kita sebagai ibu untuk anak kita itu jauh lebih hebat dan lebih benar dari apa yang Tuhan sudah tentukan buat anak kita yang kita belum tahu. Gitu. Jadi kayak untuk belajar ikhlas, untuk belajar percaya bahwa Tuhan punya waktunya punya waktunya sendiri untuk segala sesuatu terjadi. Dan itu di luar tangan kita, di luar kontrol dan kuasa kita. Dan kalau kita masih merasa itu di dalam kontrol kita, berarti kita arogan sama Tuhan. Iya, betul. Ini aku punya 2 pertanyaan terakhir yang menarik nih. Kamu bagi proses kamu akhirnya mempercayai Tuhan itu ada, karena namanya perjalanan spiritual pasti kan kita akan mengalami hal part of itu ya kan. Kita mencari kebenaran Tuhan, bukan kebenaran agama aja ya, tapi kalau agama beda ya sama spiritual yang mungkin ketuhanan walaupun satu kesatuan gitu. So
Itu boleh cerita nggak sih pengalaman kamu mencari atau mencari kebenaran Tuhan tuh seperti apa sih? Hmm, kalau aku memang dari kecil banget karena aku juga suka nulis puisi ya. Hmm. Nah, aku tuh ngerasa kayak dari umur 10 tahun waktu itu. Dari setiap kali aku nulis, journaling, diary, puisi, itu aku selalu ngerasa kayak aku tuh lagi ditemenin sama Tuhan di sebelah aku. Oh Jadi aku wow. ngerasa kayak em, untuk dekat sama Tuhan itu nggak susah. Mm-mm. Kan ada orang yang ngerasa kayak untuk eh, merasa kita dekat dengan Tuhan tuh harus ada syaratnya gini 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 Iya, gini gitu dengan kan. Kalau ritual bla 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 bla. kalau aku kayak ngerasa ini menurut pengalaman aku pribadi dan bisa Iya aja iya ada iya. yang nggak setuju gitu ya. Iya nggak Tapi apa-apa juga gitu kan. Tuhan tuh maha baik loh. Tuhan Iya tuh maha betul penyayang kan. Katanya betul kan gitu kan. betul. Jadi kayak Iya dan Tuhan tuh peduli sama kita. iya. Jadi kalau kita percaya Tuhan di sebelah kita, pada saat even pada saat-saat dimana kita lagi lost, lagi ngerasa jatuh, dan Dia itu ada di sebelah kita, gitu. Jadi aku rasanya nggak pernah berada di masa yang meragukan keberadaan Tuhan. Hmm. Kalau untuk Tuhan, gitu, Iya Tuhan gitu iya. ya. Iya. Si Um, God itu sendiri. Sang pencipta gitu. Iya. Aku nggak pernah meragukan itu. Cuman yang pernah aku pelajarin adalah kalau aku kuliah kan ada mata kuliah perbandingan agama. Iya iya iya. Kalau di kuliah di tempat kampus aku dulu, nah itu tuh Hmm. jadi kayak aku sempat membuat aku penasaran kalau agama ini sejarahnya tuh seperti apa Iya sih iya. sampai jadi terbentuk seperti ini perjalanannya. Agama ini gimana, agama ini gimana, agama ini gimana gitu. Tapi itu aku rasa beda ya topiknya dengan Tuhan gitu. Kalau Iya Tuhan iya. tuh kita tahu di dalam being kita gitu, kita bisa ngerasain. Dan tidak ada di buku, ada di eksperimen. Yes, experience ya. Experience, right? Yes, yes. Wow. Marsyanda, thank you ya. Sama-sama. Hari ini datang dan semoga obrolan kita ini dengan dalam banget nih hari ini nih, semoga bisa menjadi inspirasi buat orang dan pastinya bisa mungkin bisa mengobati eh, dengan masalah mereka yang seperti apapun bisa terobatilah dengan cerita kamu. Dan oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka banget nih dengan obrolan gua sama Caca, boleh banget loh teman-teman ngasih reward atau ngasih support dengan klik the big love ya. So jangan lupa like, comment, and subscribe, dan semoga hari ini pembicaraan hari ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih meneliti lebih dalam. So, goodbye, dadah. Dadah.